Focus. You want to be the best. You want to worship Allah. You want success in this dunya. You want success in the akhirah. Don't waste your energy about everything else. Focus on Him and Him only. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Lady. Di video kali ini aku mau sharing budgetingku untuk bulan Februari 2025. Oh ya, sebelum itu aku mau evaluasi dulu untuk budgeting atau penganggaran keuangan rumah tanggaku di bulan Januari 2025 lalu. Ini adalah tabel pengeluaran mingguanku. Insyaallah next time aku jelasin ini secara full ya. Dan untuk tabel total pengeluaran harian aku tulis di sini, jadi aku tahu berapa nominal uang yang aku keluarkan tiap harinya, dan juga hari dimana aku nggak keluarin uang aku arsir di kolom tersebut. Oh ya, di minggu keempat itu suami aku ada kasih uang tambahan lagi untuk aku, amanahnya untuk personal care seperti beli baju harian aku, suami, dan juga anak-anak. Uang ini hasil simpanan suamiku, jadi untuk mengelola keuangannya ini sebenarnya kami itu sama-sama. Suamiku ada pegangan untuk minyak kendaraan dan uang makannya di kerjaan, dan juga untuk tagihan rumah dan lain-lain. Sementara aku fokus pada tabungan dan biaya hidup. Nah, balik lagi ke budgetingnya. Ini ada sisa budgeting Januari totalnya Rp800.650. Yang pertama, sisa uang mingguan yang diberi tambahan tadi. Ini ada sisa Rp545.650. Uang skincare masih utuh Rp100.000. Pos untuk gym ada sisa Rp135.000 karena aku baru mulai gym di tanggal 30 Januari lalu. Jadi untuk bulan depan, bulan Februari itu aku nggak buat budgetnya. Terakhir untuk dana sosial ini ada sisa 20.000. Nah, uangnya ini aku sisihkan untuk nge-gym bulan Februari, dan juga 100.000-nya untuk tambahan skincare di bulan depan, dan 500.000-nya aku tambahkan untuk tambahan mingguan bulan depan untuk beli baju sesuai amanah tadi. Untuk pecahan uang kertasnya mau aku simpan ke sinking funds. Yang pertama untuk saving challenge 20.000, aku baru mulai lagi Januari ini dengan niat beli mesin jahit portable. Biasanya aku mengisinya berdua sama Pak suami, tapi bulan ini dia belum ada kasih ke aku, jadi aku mulai isi sendiri. Seperti biasa, aku pakai pipet bekas yang udah digunting kecil-kecil untuk mengikat lembaran uangnya agar lebih rapi di dalam toples. Setelah aku linting, aku masukkan ke toples lagi dan aku arsir kolom trackernya. Selanjutnya, aku ada tantangan menabung yang lain. Jadi, aku menggunakan metode tabungan amplop. Aku tulis tujuannya apa di pos tersebut. Yang pertama, ini ada untuk wishlist. Aku punya beberapa barang wishlist yang ingin aku beli tanpa mengganggu uang yang udah ditetapkan. Kali ini aku mulai dengan nominal 10.000. Walau nominal angkanya kecil, insya Allah lama-lama menjadi bukit. Dan yang kedua, untuk saving amplop edit video premium. Jadi setelah beberapa kali aku download aplikasi video editing, nyamannya itu di aplikasi VLLO. Jadi untuk lebih memudahkan proses editing, aku pakai yang premium. Targetnya 150.000 di bulan Agustus nanti. Oke, selesai untuk urusan evaluasi dan saving challenge. Sekarang kita ke budgeting Februari 2025. Seperti biasa, aku membuat beberapa pos saving. Setelah aku mencatat pendapatan ke income tracker, aku juga mencatat ke income budget tracker. Oh iya, aku mau disclaimer dulu. Kalau aku bukan seorang ahli budgeting, di sini aku hanya sharing ke teman-teman caraku mengatur keuangan rumah tanggaku. Untuk pendapatan aku dari bulanan suami, dan kami tinggal serumah dengan orang tua. Jadi untuk biaya-biaya di rumah kita keluarkan sama-sama. Kebetulan ayah mertua juga masih sehat dan bekerja. Jadi teman-teman sesuaikan juga ya dengan income, situasi, dan kondisi teman-teman. Tapi di sini aku sensor ya untuk income suami demi menjaga privasinya.
Lalu ada savings, di sini aku ada beberapa kategori, dan untuk giving dan juga living. Di pos saving ini ada yang aku simpan di ATM, jadi nggak semua aku kelola secara tunai. Apalagi untuk dana darurat, aku save di ATM agar lebih mudah aksesnya. Dan untuk giving, untuk jajan orang tua dan juga mulai bulan ini aku mau mulai sedekah Jumat. Aku terinspirasi dari beberapa akun yang menjalani sedekah Jumat. Lalu yang di bawahnya untuk kebutuhan living atau biaya hidup. Ada beberapa pos seperti biaya internet, belanja bulanan, mingguan, dan lain-lain. Langsung aja kita isi dompetnya sesuai nominal yang udah aku buat sambil aku bahas lagi tentang alokasinya ya. Yang pertama, savings untuk pajak mobil. Aku mulai ini dari bulan 11 2024. Targetnya di bulan 10 tiap tahun. Tapi di video ini aku agak silap, aku masukin 400.000, tapi setelah sadar nanti aku keluarkan lagi 200.000-nya. Kemudian aku masukkan ke Ziploc bindernya, lalu aku arsir satu kolom Februarinya, menandakan bulan tersebut sudah terisi. Lanjut yang kedua untuk tabungan liburan. Jadi rencananya di akhir tahun nanti aku mau ajak anak-anak liburan, tapi juga menambah wawasannya seperti naik kereta api, bus kota, dan lain-lain. Kebetulan aku kan tinggal di kampung, jadi gak ada sarana kayak gitu di sini. Makanya aku punya ide untuk bawa anak-anak liburan sekalian study tour bersama ayah bundanya. Mudah-mudahan keinginan aku ini bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini aku mulai sadar tadi masukin uangnya kebanyakan ke tabungan pajak mobil, jadi aku keluarin lagi 200.000-nya dan aku masukin ke Ziploc liburan. Aku arsir kolom trackernya. Lanjut untuk investasi, aku save 200.000 untuk menambah modal usaha kecil-kecilan yang ingin aku mulai nanti. Lanjut KPR syariah, di tiap bulannya aku bayar 1.235.000, tapi aku genapin aja tiap bulannya 1.250.000. Ini rumah KPR-nya belum ditempati ya, jadi kami masih tinggal di rumah mertua. Aku buat trackernya, aku ambil cicilan 15 tahun, nanti setelah aku bayar, aku bakal arsir trackernya. Dan ini sudah masuk tahun kedua pembayaran. Oh iya, aku baru mulai untuk membuat tabungan pendidikan anakku, jadi aku lupa untuk membuat Ziploc-nya. Jadi di sini aku gabungin dulu dana pendidikannya dengan pos sedekah Jumat. Lanjut kita ke dompet pintar untuk kebutuhan living. Yang pertama untuk kebutuhan internet dan iCloud, aku save 200.000. 150.000-nya untuk internet Orbit. Jadi untuk internet bulanan aku pakai modem Orbit. Lalu 50.000-nya untuk langganan iCloud karena penyimpanan HP-ku cuma 64 GB. Terus untuk sekolah dan les anak pertamaku 550.000. Bulan ini agak banyak karena ada pembayaran uang perpisahan. Dananya ini aku minta sama pegangan suami karena waktu itu belum cukup untuk dibagi untuk buat pos pendidikan. Kemudian belanja bulanan atau week 1 aku save 600.000. Ini udah keperluan anak, toiletries, jajan dan bahan kue. Untuk bahan makanan ibu mertua yang belanja dan ayah mertua yang bertani. Di minggu kedua ini aku simpen 600.000, 500.000-nya dari sisa evaluasi tadi yang udah aku bilang sebelumnya diamanahi suami untuk beli baju kami dan anak-anak. Untuk mingguan, aku persiapkan untuk pegangan tiap minggunya, misalnya untuk biaya minyak kendaraan, jajan anak-anak, dan lain-lain. Lanjut untuk refreshing, aku save 200.000 untuk bawa anak-anak jalan-jalan sore atau makan di luar. Kadang kalau udah minus, eating out-nya dibayarin sama pak suami. Lanjut skincare, ini aku save 200.000 dan 100.000-nya itu dari bulan lalu yang belum aku gunakan. Begitu pula dengan kebutuhan gym, bulan ini aku gak sediain budgetnya karena masih ada sisa dari bulan lalu. Dan bulan depan insyaallah udah mulai masuk bulan puasa, mungkin aku rest dulu nge-gymnya karena terhalang jarak yang cukup jauh dari rumah. Jadi mungkin nggak sanggup nge-gym di bulan puasa.
Sebelumnya aku udah save dana tak terduga 100.000 dan dana sosial 100.000, tapi aku nggak tahu kalau itu nggak terrecord karena tiba-tiba memori HP ku full dan itu ada sebagian uang jajan orang tua yang terikut. Nantinya aku akan tulis total uang yang aku keluarkan di tiap harinya, dan kalau aku nggak ada keluarin uang pada hari itu, kolomnya akan aku arsir. Di binder aku udah buat weekly expense dan daily expense di bagian belakangnya. Jadi aku itu menerapkan Kakeibo dalam metode budgetingku. Aku akan mencatat seluruh pengeluaran di tiap harinya. Mungkin ini terdengar ribet ya, tapi pada dasarnya aku suka menulis, jadi ini sama sekali nggak ngebebani aku, malah memudahkan aku ketika mengevaluasi budgeting di akhir bulan nanti. Dan kita sudah di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Semoga rencana keuangan yang kita anggarkan bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai target tanpa gangguan. Semoga kita semua dimudahkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.